Kita melayani Tuhan itu tidak sia-sia, saudara. Mungkin orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, mereka bilang, Allah, habiskan waktu hanya pergi gereja, habiskan waktu hanya ikut doa kaum ibu, habiskan waktu hanya ikut doa kaum bapak, habiskan waktu hanya untuk ikut doa pemuda. Bikin apa? Bikin capek-capek, sah. Lebih datang di kafe. Ini hidup lebih oke. Dugem, ikan naik di pantai. Itu lebih enak, saudara. Lebih heboh daripada dulu melayani gereja. Itu mungkin omongan mereka di luar sana. Tapi jangan kendor. Tetap menyala dan layanilah Tuhan. Karena kita melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Jerih payahmu, saudara, tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan, Tuhan catat setiap pelayananmu, Tuhan catat setiap jerih payahmu. Amin, saudara. Tujuan kita ada nih untuk melayani Tuhan. Tuhan kasih kita nafas hidup, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kepintaran, saudara. Tuhan kasih kita talenta semua. Itu tuh untuk kemuliaan Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidur, bukan bangun, tidur, saudara. Oke? Secara jasmani bangun, secara jasmani kesana kemari, secara rohani tidur, mati, saudara. Tidak melakukan apa-apa. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu, Bapak Ibu, saudara. Tetap menyala dan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua, Bapak Ibu. Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Bisa ditampilkan, kakak? Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah dapat bisa bilang amin. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Tidak sekedar mereka yang mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan atau mentaati firman-Nya. Shalom. Sekali lagi shalom. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Ketua Majelis, Ibu Pendeta, dan seluruh panitia, Badan Pengurus KPI Oikumene, PDM Maus, yang mengundang saya untuk bisa berdiri dan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Meskipun saudara-saudara kalau lihat di baliho memang jadwal malam hari ini adalah jadwal Pendeta Mel Atok untuk berkhotbah, tapi karena ada satu dan lain hal dan tidak bisa ditinggalkan, lalu beliau meminta saya untuk menggantikan beliau untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara, Bapak Ibu, bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di bawah kolong langit ini. Amin. Kalau sesuatu terjadi, saudara-saudara, itu semua ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa malam hari ini saya ada di sini, saudara-saudara, di panggung yang megah ini dengan sound system, dengan semua persiapan yang matang tentunya, ya. Meskipun ada kekurangan sana-sini, itu hal yang biasa. Tapi keinginan, kerinduan dari teman-teman badan pengurus ya yang menyiapkan segala sesuatu dalam KKR malam pertama dan kedua itu luar biasa. Saya percaya saya bisa berdiri di panggung ini semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kesempatan dari Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum saya panjang lebar untuk membahas teks yang kita baca, saudara-saudara, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu ya. Pepatah bilang tidak kenal tidak sayang ya, meskipun pepatah itu tidak tepat ya bagi orang-orang Kristen sejati yang takut Tuhan ya. Dia mau kenal atau tidak kenal, dia pasti menunjukkan kasih. Tapi mau tidak mau, saudara-saudara, saya harus tetap memperkenalkan diri saya, saudara-saudara ya. Nama saya Pendeta Angkinait, saya melayani di Gereja Amazing Grace bersama dengan Bapak Pendeta Mel Atok. Beliau adalah senior pastor di GSJ Amazing Grace dan saya salah satu pendeta
yang melayani di gereja itu. Saya datang dengan istri tercinta saya yang paling cantik, ya. Bagi saudara tidak, bagi saya paling cantik di hati saya, saudara, dengan dua adik saya yang menemani kami dalam perjalanan ke tempat ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, meskipun malam ini bukan Bapak Pendeta Mel Atok yang berkhotbah, tapi bukan berarti saudara tidak memberikan perhatian penuh pada kebenaran firman. Amin, saudara. Karena iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman sesuai Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Amin, saudara. Sikap kita terhadap firman menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan. Sikap kita terhadap firman, ya, itu menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan. Kalau kita hormat Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya, waktu khotbah disampaikan, siapapun yang berdiri dan berkhotbah dengar firman Tuhan itu. Karena tentu, saudara, firman Tuhan yang disampaikan, kata Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi saudara-saudara, beri fokus, beri perhatian malam hari ini, saudara-saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Markus 13 ayat 31 mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan berlalu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga berkata, Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa firman Tuhan itu sangat penting. Banyak orang tidak fokus pada firman sehingga hidup tidak berubah. Banyak orang tidak fokus pada firman, hanya datang ibadah saja, kasih habis liturgi, tapi tidak beri perhatian, tidak memberikan perhatian penuh pada firman yang disampaikan sehingga hidup tidak berubah. Firman Tuhan bilang, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, tanpa firman, kehidupan kita penuh dengan kegelapan, saudara. Tanpa firman, bagaimana kita bisa berjalan? Tanpa firman, tanpa cahaya, tanpa pelita itu. Kita butuh itu untuk menerangi setiap jalan-jalan kita. Makanya Anda tidak usah kaget dengan orang-orang yang sudah lama di gereja, bertahun-tahun di gereja, mengatakan dirinya melayani, tapi hidup tidak berubah. Iya, karena firman bukan jadi dasar hidup. Yang jadi dasar hidup tradisi-tradisi yang tidak jelas, saudara. Adat istiadat. Bukan berarti saya bilang adat istiadat tidak benar. Ada adat istiadat yang benar. Selama adat istiadat, selama tradisi itu sesuai dengan firman, tidak apa-apa. Tapi kalau tradisi adat istiadat itu melanggar firman, ya tidak sesuai dengan firman, jangan pertahankan. Anda harus lihat firman. Amin, Bapak Ibu. Nah, malam ini saudara diberkati oleh Tuhan dari bagian yang kita baca, Wahyu pasal yang kedua, saudara-saudara. Wahyu pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sebenarnya pembahasan ini, atau minta maaf, pembacaan ini cukup panjang dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tapi kita hanya baca di ayat 4 dan ayat yang kelima saja, saudara-saudara. Tapi dari pembacaan ini, saudara-saudara, ada pelajaran-pelajaran menarik yang bisa kita teladani dari jemaat-jemaat Efesus, dan juga ada hal-hal yang tidak boleh kita ikuti. Jadi ada hal yang harus kita teladani, tapi ada hal-hal juga yang tidak boleh kita teladani, dan itu menjadi informasi. Dari Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima, temanya adalah jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Ini temanya. Tema besar dalam KKR selama 2 malam, jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Dan saya memakai teks ini, saudara-saudara, untuk bicara tentang tema ini, saudara. Ya, Efesus itu, saudara, adalah kota pelabuhan. Ya, Efesus itu kota pelabuhan, dan pada waktu itu sekitar kurang lebih 200.000 orang yang ada di situ. Efesus juga adalah kota perdagangan yang sangat maju, saudara. Kota Efesus, saudara, sangatlah maju. Dan surat yang kita lihat di sini, saudara, surat yang kita baca ini tertuju kepada jemaat-jemaat di Efesus. Coba perhatikan Wahyu pasal yang kedua ayat 1. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 bilang begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Mungkin saudara langsung bilang begini, ini surat tertuju kepada jemaat di Efesus. Tapi kenapa pakai kata malaikat jemaat di Efesus? Malaikat yang dimaksud ini bukan malaikat yang dari surga turun ke bumi, bukan. Di sini malaikat jemaat di Efesus ini bicara tentang pemimpin-pemimpin waktu itu. Bicara tentang pelayan-pelayan waktu itu yang mewakili, saudara-saudara, jemaat-jemaat Efesus. Makanya
dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di kota Efesus. Jadi ini kepada pemimpin-pemimpin jemaat, suratnya supaya disampaikan kepada jemaat-jemaat, ya, hal-hal tertentu yang diberitakan atau yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, perhatikan saudara-saudara bahwa dari bagian ini, saudara-saudara, secara keseluruhan kalau kita baca Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saudara-saudara, saya mencoba untuk melihat ada 3 bagian penting yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, saudara-saudara, adalah pujian Kristus kepada jemaat-jemaat di Efesus. Jadi ada 3 hal. Hal yang pertama, pujian dari Kristus, pujian dari Yesus kepada jemaat-jemaat di Efesus. Lalu kedua, celaan, saudara-saudara, atau kecaman, saudara-saudara, atau kritikan dari Kristus atau dari Yesus kepada jemaat-jemaat di Efesus, saudara-saudara. Jadi ada pujian, tapi juga ada kritikan, ada kecaman dari Tuhan kepada jemaat di Efesus. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, ya, yang akan kita lihat bersama adalah solusi. Jadi kita akan bahas 3 bagian ini. Saya berharap kita tetap memberi perhatian, saudara-saudara, untuk belajar bagian ini. Yang pertama, saudara-saudara, adalah pujian Kristus bagi jemaat ini, saudara, ya. Kalau kita memperhatikan dari ayat 2, 3, dan 6 dari Wahyu pasal yang kedua, maka kita bisa melihat ada pujian dari Kristus kepada jemaat-jemaat di Efesus. Tapi sebelum kita masuk pada pujian Yesus atau pujian Kristus, ya, pujian Tuhan kepada jemaat-jemaat di Efesus pada Wahyu pasal yang kedua, ayat 2, 3, dan 6, kita harus tahu dulu bahwa jemaat-jemaat Efesus ini, saudara, bukanlah jemaat-jemaat biasa, saudara. Jemaat Efesus ini bukan jemaat-jemaat biasa, bukan jemaat-jemaat yang tidak sungguh-sungguh melayani, bukan jemaat yang 1 minggu gereja lalu 1 tahun tidak gereja, saudara. Ya, kan ada yang begitu, saudara, orang Kristen semangat gereja hanya di tanggal-tanggal tertentu. Pas Paskah dan Natal baru dia rajin. Ya, tahu, beli baju baru, itu juga beli baju baru, baru datang. Kalau tidak ada baju baru, tidak datang, saudara. Pendeta supi jenguk, baru dong datang, saudara. Kan kalau saudara takut Tuhan sungguh-sungguh, tidak perlu pendeta pi jenguk lagi, toh, kalau cinta Tuhan. Tapi begitulah yang terjadi. Nah, jemaat-jemaat di Efesus bukan jemaat-jemaat begitu, saudara, yang timbul tenggelam. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saya lihat dari kitab Efesus, saudara, 6 ayat 24, di situ dikatakan bahwa kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Perhatikan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Jadi mereka ini bukan jemaat biasa, bukan jemaat yang tidak mengasihi Tuhan. Mereka tuh jemaat yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Ya, mereka mengasihi Tuhan meskipun nanti ada kurang dan nanti kita akan bahas, saudara. Ya. Kita akan bahas nanti di bagian yang kedua. Tapi bagian yang pertama, pujian Kristus kepada mereka, ya, itu luar biasa dan itu tidak sembarang pujian. Karena memang mereka merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Dan tidak sekedar mereka merasakan kasih Tuhan, mereka pun menunjukkan kasih itu. Mereka menunjukkan kasih itu kepada sesama mereka. Itu Efesus 6 ayat 24, terlihat bahwa mereka tuh mengasihi Tuhan. Tapi dalam Efesus pasal 1 ayat 15 dan ayat 16 juga mengatakan begini, perhatikan. Efesus 1 ayat 15-16, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti bersyukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Bagaimana Paulus tidak bersyukur? Ini orang-orang yang merasakan kasih Tuhan, saudara, ya. Dan mereka juga menunjukkan kasih mereka terhadap sesama, saudara. Jadi manifestasi dari orang yang mengasihi Tuhan, ya, adalah mengasihi sesama. Mereka tidak hanya mengatakan dirinya mengasihi Tuhan, tapi mereka juga mengasihi sesama. Bukankah Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu? Lalu hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Ini jemaat-jemaat yang mempraktekkan hal itu. Ini jemaat-jemaat yang melakukan hal itu. Artinya, ini bukan jemaat sembarang, saudara. Ini bukan jemaat biasa. Ini bukan jemaat yang timbul tenggelam. Ini bukan jemaat yang malas datang gereja. Ini bukan jemaat yang tidak melayani. Ini jemaat luar biasa yang melayani, rajin ke gereja, ya saudara, mengasihi Tuhan. Ini bukan jemaat biasa.
Jemaat yang sungguh luar biasa. Dan ini memberikan teladan bagi kita juga, saudara, supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan juga, saudara, sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Nah, mari kita lihat, saudara, lebih lanjut. Pujian apa saja, saudara? Pujian apa saja yang diberikan kepada mereka. Sekaligus memberikan teladan bagi kita. Jadi jemaat-jemaat seperti ini nih, siapa yang tidak rindu ya di gereja tuh punya jemaat begini. Pendeta-pendeta pasti rindu punya jemaat begini. Pendeta-pendeta pasti rindu punya jemaat yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi pelayanan sungguh-sungguh, bukan jemaat yang bikin kepala sakit. Ya. Kan kasihan tuh saudara jemaat, pendeta cuma umur panjang mah. Kadang-kadang bisa umur pendek juga gara-gara jengkel saudara ya. Suruh gereja pemalas, maka kalau dia semua mati atau dia ada masalah, pendeta harus datang sekarang juga. Sekarang. Pokoknya harus datang. Mama tidak datang, wih doakan ribut. Hei, mereka ini pelayan Tuhan loh saudara, hormati. Saudara kalau baca Alkitab, hanya hormat pendeta saya 2 kali lipat. Tidak ada saudara hormat yang lain 2 kali lipat. Pengusaha siapapun, tidak ada tulis di Alkitab. Pendeta yang khotbah sungguh-sungguh, ajar firman sungguh-sungguh, hormat 2 kali. Jangan bikin pendeta ke anak kecil, hormati pendeta. Anda hormati pendeta sama seperti Anda hormat Tuhan. Amin. Anda pasti diberkati, saudara. Tapi ada orang yang begitu, saudara. Kalau dong ada kuat, ada sehat, dong tidak butuh pendeta. Dong tidak butuh pendeta. Kok Tuhan sedang tidak butuh, apalagi pendeta. Tidak butuh. Mati di mana? Mati situ. Mau kaum pria sendiri. Mau kaum ibu sendiri. Mau kaum muda sendiri. Saya tidak ikut. Kok kenapa? Menyala abangku. Pakai begitu lah. Kok kenapa? Begitu toh? Sombong. Tapi waktu Tuhan izinkan, Tuhan itu kan ada batas kesabaran, saudara ya. Tuhan bisa pakai sakit penyakit untuk hantam kamu supaya bertobat. Kalau bertobat puji Tuhan. Tapi kalau masih keras hati langsung neraka kamu. Mati dan neraka. Terlalu kepala batu, tidak percaya Yesus, melawan hamba Tuhan. Dong kalau kuat dong tidak dengar hamba Tuhan. Tapi kalau sakit, itu sakit sebenarnya bukan sakit terlalu berbahaya, hanya lambung, asam lambung naik atau GER. Itu takut mau mati sampai cepat ibu pendeta. Pokoknya ibu pendeta, Pak pendeta harus datang layani saya. Cepat. Lu suruh dong cepat, lu pikir saya pemalas. Itu kenyataannya, saudara. Ya, makanya saya bilang, kalau dapat jemaat-jemaat yang seperti ini, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi sesama, cinta Tuhan sungguh-sungguh, luar biasa jemaat begini, saudara. Gereja akan semakin maju, gereja akan tambah dahsyat, saudara, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sekarang kita lihat dulu, bagian pertama, pujian. Pujian apa saja yang diberikan Yesus kepada mereka, sekaligus memberikan teladan. Yang pertama, saudara, dalam isi surat yang diberikan kepada jemaat di Efesus, saudara, yang pertama, pujian yang pertama yang diberikan Yesus kepada mereka, sekaligus memberikan teladan bagi kita adalah giat dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat-jemaat di Efesus itu giat melakukan pekerjaan Tuhan. Karena memang dasarnya sudah kasih. Makanya giat melakukan pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak punya kasih, Bapak Ibu, orang yang tidak punya kasih, dia melakukan segala sesuatu itu akan terbeban. Akan terbeban. Dari terbeban itu lahirnya mengomel, mengeluh, ya toh, karena tidak punya kasih. Tapi orang yang punya kasih, saudara-saudara, mau pelayan di mana sah? Dia akan bilang, kita jalan, kita pergi, go. Itu orang yang ada kasih, saudara. Makanya poin pertama, giat dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan Wahyu 22, Wahyu 2 ayat 2a. Wahyu 2 ayat 2a bilang begini, Bapak Ibu saudara, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, saudara. Ya, ini luar biasa. Bagian yang pertama itu, saudara. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Yesus puji mereka karena giat dalam pelayanan, tekun dalam pelayanan, ya, dalam melakukan sesuatu tekun, saudara. Nah, ini perlu ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara. Giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, giat dalam melayani. Untuk gereja maju, ya, melakukan pelayanan-pelayanan dahsyat ke depan, itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tidak bisa dilakukan hanya oleh pendeta, tidak hanya bisa dilakukan oleh majelis, saudara. Harus bergandengan tangan kita semua, jemaat Tuhan di tempat ini, Gemit Emmaus, Oebelo, bergandengan tangan, saudara-saudara, untuk jangkau jiwa. Amin, Bapak Ibu. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan seperti mereka ini, saudara.
Ini yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan bilang Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor, tetap menyala abangku. Untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu penting, saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 pun mengatakan begini, saudara. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita melayani Tuhan itu tidak sia-sia, saudara. Mungkin orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, mereka bilang, Allah, habiskan waktu hanya pergi gereja, habiskan waktu hanya ikut doa kaum ibu, habiskan waktu hanya ikut doa kaum bapak, habiskan waktu hanya untuk ikut doa pemuda. Bikin apa? Bikin capek-capek, sah. Lebih datang di kafe, ini hidup lebih oke. Dugem, ikan naik di pantai, itu lebih enak, saudara. Lebih heboh daripada dulu melayani gereja. Itu mungkin omongan mereka di luar sana. Tapi jangan kendor, tetap menyala dan layanilah Tuhan. Karena kita melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Jerih payahmu, saudara, tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan, Tuhan catat setiap pelayananmu, Tuhan catat setiap jerih payahmu. Amin, saudara. Tujuan kita ada nih untuk melayani Tuhan. Tuhan kasih kita nafas hidup, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kepintaran, saudara. Tuhan kasih kita talenta, semua. Itu tuh untuk kemuliaan Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidur, bukan bangun, tidur, saudara. Oke? Secara jasmani bangun, secara jasmani kesana kemari, secara rohani tidur, mati, saudara. Tidak melakukan apa-apa. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu, Bapak Ibu, saudara. Tetap menyala dan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita tidak melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara, takutnya Tuhan murka. Sama seperti kota Meros, saudara, ya, di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 23. Hakim-Hakim 5 ayat 23 bilang begini, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Bahwa dalam konteks pelayanan, mereka tidak mau melayani Tuhan, saudara. Mereka tidak mau melayani Tuhan. Tuhan bisa buat sendiri, saudara. Tuhan bisa lakukan sendiri tanpa kita. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita untuk kepentingan kerajaan Allah, itu suatu kehormatan. Amin. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Jangan merasa berat. Orang kalau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pelayanan itu tidak berat. Tidak berat. Dia siap berkorban bagi Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini yang terjadi, saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau melayani Tuhan, jangan sampai kita ke kota Meros. Dia bilang, kutukilah kota Meros. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati, kita yang kotor, kita yang sampah, ya toh, Tuhan pilih kita, daur ulang kita, bentuk kita. Dulu manusia lama, sekarang manusia baru. Dulu hidup kita tidak berguna, sekarang Tuhan proses dengan kasih-Nya, kita menjadi ciptaan baru. Kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara, Bapa di sorga, Alkitab bilang menghormati. Saudara, menghormati. Perhatikan ayatnya. Yohanes 12 ayat 26. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita dihormati Bapa, saudara. Ya, Yohanes 12 ayat 26 bilang begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku. Saudara, lihat kalimat di bawah, ke mana? Ia dihormati siapa? Dihormati Bapa, saudara. Itu luar biasa. Kadang-kadang kita ini kan lebih banyak cari pujian manusia. Kita kadang-kadang lebih suka cari penghormatan manusia. Aduh, saudara, cari penghormatan Tuhan. Kita kadang-kadang suka cari muka di manusia supaya kita dihormati, saudara. Cari perhatian di Bapa, saudara. Kita lebih butuh pujian Tuhan. Kita lebih butuh penghormatan yang Bapa berikan daripada penghormatan manusia. Tapi itu yang terjadi, saudara, hari-hari ini. Ya, orang lebih banyak mencari pujian manusia, penghormatan manusia daripada penghormatan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, melayanilah Tuhan sungguh-sungguh dengan semua talenta yang Tuhan berikan, ya, bagi kita. Yang pertama, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu pujian Tuhan bagi mereka. Yang kedua, murni dalam pengajaran sehingga mereka bisa membedakan mana rasul asli dan mana rasul palsu. Perhatikan Wahyu 2 ayat 2b. Telah mencolok mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya, saya baca secara utuh saja supaya saudara bisa memahami.
Wahyu 2 ayat 2b, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara lihat di sini, jemaat-jemaat luar biasa yang murni dalam pengajaran, sehingga mereka bisa tahu mana rasul asli, mana rasul palsu. Mereka bisa tahu mana pengajar yang benar, mana pengajar palsu. Saudara, bagaimana mereka bisa tahu? Tentu mereka punya pemahaman firman yang benar. Makanya saudara, jemaat-jemaat Tuhan, hari-hari ini kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Di YouTube saudara bisa klik pendeta siapapun. Tapi ingat, Anda kalau klik pendeta-pendeta tertentu, Anda mesti tahu ya pendeta-pendeta itu bagaimana, injili atau tidak, khotbah-khotbahnya bagaimana. Itu yang Anda harus dengar. Karena sekarang dengan adanya media sosial, mulai dari pandemi COVID, baru kita tahu ternyata pendeta yang ini sesat. Ternyata pendeta ini yang kelihatan baik dari luar, ternyata sesat. Pengajarannya tidak benar, saudara-saudara. Dengan adanya media sosial kita jadi tahu, oh ini pendeta tidak benar, oh ini pendeta yang benar. Makanya orang Kristen harus belajar, saudara. Orang Kristen harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jemaat-jemaat Tuhan harus seperti jemaat-jemaat di Efesus yang belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, sehingga mereka tahu ada rasul palsu yang menyelusup masuk, mereka tahu kamu palsu, saudara. Karena mereka belajar firman. Untuk tahu yang asli, Anda tidak perlu belajar yang tidak asli. Anda cukup belajar yang asli. Untuk tahu uang itu tidak asli, ya, Anda mesti belajar bukan uang palsunya Anda belajar. Anda belajar uang asli. Belajar sungguh-sungguh Anda akan tahu, oh ini uang ini palsu. Makanya kita perlu teladani jemaat-jemaat di Efesus yang luar biasa. Serius belajar firman sehingga mereka tahu mana rasul palsu, mana asli. Mereka tahu mana pengajar palsu dan mana pengajar asli. Mereka tahu, mereka bisa membedakan. Ya karena mereka belajar firman. Makanya Bapak Ibu, Saudara, kita juga perlu teladani di dalam Kisah 17 ayat 11, orang-orang di Berea. Ini luar biasa. Kisah 17 ayat 11, firman Tuhan bilang begini. Kisah 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Perhatikan, di situ dikatakan setiap hari selidiki kitab suci. Bukan satu minggu satu kali baru baca firman atau selidiki firman. Bukan satu bulan satu kali, ya saudara. Setiap hari mereka selidiki firman. Pendeta khotbah mereka cek benar tidak. Paulus khotbah mereka cek benar atau tidak. Ini baru jemaat yang mantap. Jemaat mau pintar, mesti jemaat yang belajar firman. Kita tidak mudah dibodohi. Amin. Teladani jemaat-jemaat Efesus belajar firman sungguh-sungguh, murni pengajarannya, sehingga mereka bisa membedakan mana rasul asli, mana rasul palsu. Yang ketiga, pujian Yesus kepada mereka adalah sabar dalam penderitaan, Bapak Ibu. Sabar dalam penderitaan. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bukankah ini pujian yang luar biasa kepada jemaat-jemaat di Efesus dan juga teladan bagi kita. Dan engkau tetap sabar dalam menderita oleh karena namaku. Ini yang namanya pikul salib, ya. Dan engkau tidak mengenal lelah. Orang Kristen kalau tidak menderita itu bukan orang Kristen. Orang Kristen sejati kalau mau hidup enak-enak itu bukan orang Kristen. Karena yang namanya orang Kristen sejati pasti menderita. Kristen sejati tidak menderita, kamu bukan Kristen. Karena perhatikan itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini yang namanya pikul salib. Filipi 1 ayat 29, kakak. Perhatikan. Filipi 1 ayat 29. Saya omong ada data, ada bukti. Filipi pasal 1 ayat 29. Mengatakan begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi Bapak Ibu dengar, kita bisa percaya Yesus, percaya itu dikaruniakan. Kita mau sombong apa dengan Tuhan? Semua Tuhan yang kasih kita, ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Tidak hanya sampai di situ. Lanjutannya bilang begini, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Percaya dan menderita itu satu paket penting dalam kehidupan orang percaya. Waktu kita mengatakan kita percaya Yesus, saudara dengar, Anda pasti mengalami penderitaan dalam hidup karena Kristus, dan itu yang Tuhan mau. Itu yang namanya pikul salib. Kalau Kristen tidak mau pikul salib, mau jadi Kristen gampang, itu bukan Kristen. Karena yang namanya Kristen harus pikul salib. Bukankah Dia yang mengatakan, saudara, ya, di dalam Matius pasal 16 ayat 24, ya.
Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa maksud menyangkal diri? Sangkal diri artinya berkata tidak pada keinginan kita dan berkata ya pada keinginan Tuhan. Itu yang namanya sangkal diri, Bapak Ibu. Ia harus menyangkal dirinya, pikul salib dan ikut aku. Memikul salib itu artinya menderita karena Kristus. Itu baru luar biasa. Orang tanya, wah gimana? KKR di mana? KKR di gereja malam yang pertama. Lalu orang bilang, sok-sok suci selalu. Lu mau naik bulat-bulat di sorga. Itu termasuk penderitaan ringan yang Anda hadapi. Amin, saudara. Itu menderita karena Kristus, saudara. Karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan. Matius pasal yang ke-10 ayat 38 mengatakan seperti itu. Jadi yang namanya orang Kristen pasti menderita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu hari-hari ini penderitaan kita apa. Saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetap berharap pada Tuhan, Dia satu-satunya sumber kekuatan kita, amin. Jangan karena penderitaan sedikit, lalu Anda tidak mau lagi mengasihi Tuhan. Hanya karena pergumulan yang Anda hadapi sekarang, kok kita sudah doa-doa tapi belum ada titik terang. Saya malas ikut Tuhan. Jangan. Tetap cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dengar, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetap berharap pada Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya Roma 12 ayat 12 bilang begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan, ya, tadi Roma 12 ayat 12, sekarang Roma 8 ayat 18 bilang begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maksudnya sorga, saudara. Kita memang di bumi menderita, saudara, tapi yang Tuhan janjikan sorga bagi saya dan saudara. Kita menderita di bumi, tetap kuat dalam pergumulan-pergumulanmu dan tetap pandang Tuhan. Dengar saudara, kalau kita tetap setia sampai akhirnya, mahkota disediakan bagi saya dan saudara. Amin, saudara, tetap kuat. Kalau Anda ada persoalan, ya, masalah, pergumulan dalam hidup, jangan fokus pada masalahmu, fokus pada sesuatu yang kekal di depan, yaitu sorga. Bukankah firman Tuhan berkata Yohanes 14, ya, Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin, saudara. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke sana. Tapi dengar, orang yang ke sorga bukan orang yang sembarang-sembarang. Orang yang pergi sorga adalah orang yang percaya Yesus. Makanya di ayat 1, Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Bapa, percaya juga padaku. Kata kuncinya adalah percaya. Sangatlah tidak mungkin Anda mau ke sorga, menikmati tempat yang disediakan oleh Tuhan, sedangkan kita tidak percaya Yesus. Itu tidak mungkin. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pujian, saudara, dari Kristus kepada jemaat di Efesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, celaan Kristus atau kecaman atau kritikan kepada jemaat ini. Secara kasih mereka baik. Secara kasih mereka luar biasa. Pelayanan luar biasa, saudara. Tapi ternyata ada sedikit hal yang berbahaya di sini, saudara, yang dikecam, yang ditegur keras oleh Yesus melalui surat ini. Wahyu 2 ayat yang keempat. Perhatikan Bapak Ibu. Wahyu 2 ayat yang keempat bilang begini. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, kasih mereka luar biasa, awal-awal mantap, tapi justru dikecam oleh Yesus karena mereka meninggalkan kasih yang semula, saudara. Ya, kata meninggalkan di sini penting, saudara, untuk menjadi perhatian kita, saudara. Ya, kata meninggalkan ini beda, saudara, dengan kehilangan. Beda, saudara. Ini meninggalkan, saudara. Kata meninggalkan adalah kata kerja. Sebuah tindakan aktif dari seseorang, ya, atau jemaat dalam konteks ini untuk pergi meninggalkan. Jadi kata meninggalkan dan kata kehilangan itu dua hal yang berbeda, saudara. Sama seperti saya malam hari ini, saya khotbah di sini malam pertama. Tapi setelah khotbah saya akan meninggalkan tempat ini, saudara. Saya akan meninggalkan tempat ini. Artinya sebelumnya saya ada di tempat ini. Mereka pun demikian, saudara. Kasih mereka luar biasa. Tapi pada akhirnya mereka meninggalkan kasih yang semula. Makanya mereka dikecam dengan keras. Mengapa kamu tinggalkan kasih yang mula-mula itu? Mengapa kamu tinggalkan kasih yang luar biasa itu?
Kita jangan seperti jemaat di Efesus yang awal dipuji Tuhan, tapi ujung-ujungnya malah tidak total melayani Tuhan. Saya tidak mau kita seperti itu. Kalau melayani Tuhan di awal seperti apa, panas terus sampai akhir, saudara-saudara ya. Jangan panas-panas di awal, habis itu dingin. Tidak boleh begitu, saudara. Jadi ini menjadi perhatian kita, saudara ya. Menjadi warning atau peringatan bagi kita untuk berhati-hati. Jangan hanya panas di awal, lalu kendor, saudara, di akhir. Tapi harus tetap panas, harus tetap menyala dari awal sampai akhir. Kita menutup mata. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Sekali melayani Yesus, tetap melayani Yesus. Meskipun pergumulan banyak, meskipun ada tantangan, meskipun sakit. Di gereja kami ada 2 ibu yang sakit, saudara. Memang ada beberapa yang sakit, tapi ada 2 ibu yang sakitnya tuh sangat berbahaya sekali, cancer, saudara. Sampai rambut mereka sudah gugur semua, ya. Sakit mereka luar biasa, tapi saudara, mereka tetap ibadah. Jadi kami itu malu lihat mereka, malu besar kalau pemalas ibadah. Mereka yang sakit, aduh, badan mereka tuh dari badan yang bagus, ya. Sampai badan sudah kurus, saudara, sampai rambut botak, tapi tetap ikut ibadah. Kalau saya lihat mereka, ada ibu 2 orang yang saya lihat di gereja, itu rajin sekali beribadah. Kecuali mereka ada kemo atau apa, ya mereka tidak hadir. Tapi kalau ada waktu bisa hadir, mereka hadir, saudara. Saya pikir itu teladan luar biasa, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu saudara, oke, kita punya kasih yang luar biasa kepada Tuhan dalam hal melayani, tapi ingat tetap menyala sampai akhir. Jangan seperti jemaat-jemaat di Efesus, menang di awal dipuji oleh Tuhan, tapi yang berikut dicela oleh Tuhan karena kasih mereka sudah tidak panas lagi, sudah tidak menyala lagi, sudah mulai kendor, sudah mulai menurun, sudah mulai pudar, sudah mulai suram kasih mereka. Tuhan tidak mau begitu. Jangan, saudara. Karena ingat begini Bapak Ibu, kalau kita melayani tanpa kasih ini mau bikin apa, saudara? 1 Korintus 13, kalau saudara baca secara utuh, saudara biar bisa khotbah sekalipun, tapi kalau tidak punya kasih tidak ada guna sama sekali. Saudara bisa tutup mata penglihatan tikus, bebek, apa semua. Kelihatan Anda hamba Tuhan hebat, tapi kalau tidak punya kasih atau melayani tanpa dasar kasih percuma. Coba 1 Korintus 13, dikatakan begitu, saudara, harus punya kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita evaluasi diri kita. Bagaimana kasih kita, ya? Kasih kita tetap menyala, ya, kasih kita tetap ada atau tidak. Kalau sampai kasih kita sudah mulai pudar, kasih kita sudah mulai redup, aduh, Tuhan tidak mau begitu, saudara. Nanti berbahaya. Kalau dengan Tuhan dia sone kasih apalagi sesama. Amin. Makanya sekarang tuh lihat istri-istri tidak mengasihi suami dengan sepenuh hati. Suami-suami justru tidak punya kasih yang luar biasa lagi terhadap istri. Sudah mulai meninggalkan kasih yang mula-mula itu, saudara. Seringkali orang jadi meninggalkan kasih yang mula-mula ya karena dosa, saudara. Makanya kita perlu perhatikan diri kita, evaluasi diri kita bagaimana, saudara. Yang terakhir, solusi. Solusi yang harus kita lakukan ada di ayat 5. Perhatikan Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Solusinya, saudara, solusinya adalah yang pertama di ayat yang kelima. Ingat, sadar betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau sudah tidak punya kasih, itu kejatuhan yang sangat dalam, loh, saudara. Kalau sudah tidak mengasihi Tuhan, itu kejatuhan yang sangat dalam, saudara. Orang kalau tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan melayani. Orang kalau tidak punya kasih, saudara, kalaupun dia melayani, itu karena keterpaksaan. Bukan karena lahir dari hati yang cinta Tuhan, tidak. Keterpaksaan semata, Bapak Ibu, saudara. Makanya kita bilang di sini, ingatlah, sadarlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Banyak orang yang sudah jatuh, banyak orang yang buat dosa, tapi tidak sadar-sadar. Sebuah dosa begitu banyak, tidak ingat dosanya, saudara. Bikin kebiasa, dosa menjadi kegemaran. Kok enak, nah. Jadi sudah tidak peduli firman, tidak peduli teguran Tuhan, tidak peduli hamba Tuhan lagi. Kok Tuhan sendiri tidak peduli, apalagi hamba Tuhan, dia tidak peduli. Kita bilang, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Kalau hari-hari ini, kasih mula-mula, ya kita sudah tinggalkan. Yang dulunya setia melayani, yang dulunya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi sesama, sekarang kok tidak ada lagi keinginan untuk mau melayani di gereja, kesu malas.
Saya sudah mulai malas, padahal saya majelis di ini gereja. Di Gemit Emmaus, tapi saya mulai malas melayani. Pendeta sampai harus telepon berulang-ulang untuk datang pelayanan. Kalaupun dia pelayanan karena keterpaksaan. Kalau seperti itu Bapak Ibu, evaluasi diri. Alkitab bilang, ingatlah betapa dalam engkau jatuh. Bangkit kembali Bapak Ibu. Karena melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Seperti dia sungguh-sungguh datang ke dalam dunia. Mencintai kita, mengasihi kita sungguh-sungguh. Mati di atas kayu salib. Seperti itu pula kita total bagi dia. Itu yang Tuhan mau. Ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Jangan nyaman di dosa-dosa tertentu Bapak Ibu. Kalau ada dosa tertentu kita nyaman, selingkuh kita nyaman, mabok juga kita nyaman, ya toh? Apalagi saudara, kita ganggu orang pun istri juga nyaman, ganggu orang pun suami juga nyaman, saridoi di kantor juga cari dengan cara kotor, korupsi dan lain sebagainya, dan Anda rasa aman-aman saja, ada yang salah tuh Bapak Ibu. Anda sudah meninggalkan kasih yang mula-mula itu, kembali kepada kasih mula-mula, di mana Tuhan tangkap kamu, dan bagaimana engkau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu yang berikut bilang begini, Bapak Ibu, tunggu sedikit, sudah mau habis. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Alkitab bilang bertobatlah, saudara. Harus bertobat. Kalau tidak, sudah pasti. Kalau kita hidup di dalam hal-hal yang tidak benar, lalu kita nyaman saja, saudara, hati-hati Tuhan pukul kita. Tuhan itu penuh kasih, saudara, tapi Tuhan juga adil. Kadang-kadang kita terlalu soroti kasih Allah tanpa kita soroti keadilan Allah. Ya, kalau kita nyaman-nyaman di dalam dosa, bahkan dosa-dosa tertentu menjadi dosa-dosa favorit kita dan tidak mau bertobat, padahal hamba Tuhan, pendeta sudah khotbah dengan keras, dengan data ayat kitab suci yang jelas, tidak mau bertobat, tetap keraskan hati. Hati-hati Tuhan pukul kita, saudara. Nahum pasal 1 ayat 3. Coba perhatikan, Nahum pasal 1 ayat 3 bilang begini, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Kalimat, ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Itu bicara tentang keadilan. Allah benar, penuh kasih, tapi Allah juga adil. Kalau dia sudah tegur, tidak mau bertobat, tetap Anda pertahankan dosa itu. Hati-hati dia pukul Anda. Kalau dia masih pakai pendeta untuk ngomong supaya Anda bertobat, tapi Anda tidak mau bertobat, hati-hati dia pukul. Kalau pendeta sekhotbah lebih baik, berhenti sudah dengan melakukan dosa tertentu, berhenti sudah dengan hal-hal yang tidak benar, ya, kembali kepada kasih yang semula, yang dulunya berkobar-kobar bagi Kristus, yang dulu menyala bagi Kristus dalam pelayanan, kembali lagi pada bagian itu. Untuk melayani Kristus sampai akhir. Ingatlah betapa dalamnya kita jatuh dan bertobatlah. Itu yang Tuhan mau. Kita ingat, ini bagian terakhir. Kita mungkin ingat ya. Dalam cerita Alkitab, saudara diberkati oleh Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Betul ya? Perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Waktu dia menjauh dari rumah Bapa. Menjauh dari kasih Bapa, saudara. Ya, hidupnya hancur, saudara. Hidupnya hancur. Kita kalau jauh dari kasih Bapa, hidup pasti hancur. Kita kalau jauh dari hadirat Allah, kita pasti hancur, saudara. Kita pasti hancur kalau kita jauh dari hadirat Allah, jauh dari kasih Tuhan, saudara. Nah, anak yang bungsu ini, saudara, setelah dia meminta haknya, saudara, lalu dia dapat haknya, dia pergi berfoya-foya. Sampai pada akhirnya uangnya habis, saudara. Uangnya habis, sampai ampas babi juga dia mau makan, kan sudah tidak punya uang apa-apa lagi. Tapi pada akhirnya dia pulang kembali kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Apakah bapaknya tolak dia, buang dia? Tidak. Bapaknya terima dia. Kalau saudara dan saya dengar khotbah ini, dan saudara mau kembali, ya, kembali kepada kasih mula-mula yang pernah engkau rasakan, kembali kepada pelukan Bapa, kembalilah. Tuhan tidak membuang Anda. Di pikiran kita, saudara, mungkinkah kita yang berdosa, kotor, yang dulunya punya kasih mula-mula yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi sekarang kita kok jadi tidak melayani, jadi malas, ya, kita tidak mau lagi melayani Tuhan, hidup kita sembarangan menyakiti Tuhan, menyakiti sesama. Mungkinkah waktu kami kembali kepada Tuhan, Tuhan terima kita? Seperti cerita ini, anak bungsu yang pergi dari rumah Bapa, ya, dia tahu dia tidak bisa jauh dari rumah Bapa, hidupnya makin hancur. Waktu dia mau kembali, bapaknya tidak buang dia, bapaknya terima dia, peluk dia sungguh-sungguh, saudara. Ya, pakaikan sepatu, cincin, siapkan makanan yang terbaik karena dia telah pulang. Seperti anak bungsu ini, seperti itu pula kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang iblis
tipu kita. Kamu tuh kotor, kamu tuh tidak layak, kamu tuh sampah, tidak usah datang pada Tuhan. Iblis kadang-kadang suka berkata demikian, saudara-saudara, supaya kita tidak datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Tuhan terima Anda, Tuhan tidak tolak Anda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak tolak Anda. Si bungsu, ya bapaknya terima. Kita pun datang kepada Tuhan. Meskipun kita kotor, saudara, ada begitu banyak dosa yang kita lakukan. Datang pada Tuhan, Dia tidak membuang kita. Dia akan menolong kita, bahkan kasih kita akan semakin menyala, saudara. Ya, kasih kita akan semakin menyala untuk melayani pekerjaan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai, Bapak Ibu.